Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani wa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjabi ila ruhi Sayyidi Syekh Al-Banjari ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Anang Syar Al-Banjari wa khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila ruhi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila ruhi Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandada wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa ila arwahi jami'i masyayikhna wa masyayikh man Allah al-Karim yatabashshahum bir-rahmah wal-maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah ya'du 'alaina wa 'ala ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina min barakatihi wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Fiqh Fathul Qarib. Faslun fi anwa'il mu'tadadati wa ahkamiha ay hadza faslun fi ahkamil mu'tadadati wa ahkamiha. Ini pasal pada menerangkan bermacam-macam perempuan yang beriddah dan hukum-hukumnya. Jadi pasal ini membicarakan tentang macam-macam perempuan yang beriddah dan hukum iddah itu sendiri. Wa yajibu lil mu'tadadati ar-rij'iyati as-sukna bi maskani firaqiha in laqa biha wa nafaqatu
wal kiswatu illa nashizan qabla talaqiha aw fi asna'i iddatiha. Wa yajibu dan wajib lil mu'taddati bagi perempuan yang sedang beriddah talak, wajib nang talaknya itu rij'iyati talak rij'i, wajib as-sukna berdiam fi maskani firaqiha di tempat tinggal dia berpisah atau bercerai, in laqa biha jikalau masih layak dengan rumah tersebut. Wa nafaqatu dan wajib mengongkosi, wal kiswatu dan memberi pakaian, illa nasizatan kecuali perempuannya durhaka, qabla talaqiha sebelum bercerai atau sebelum bertalak, aw fi asna'i iddatiha atau dia durhaka di pertengahan masa iddahnya. Titik. Jaga penjelasannya. Yang lewat sudah dijelaskan bahwa yang beriddah itu adalah perempuan. Perempuan yang beriddah itu ada dua. Perempuan yang kematian suaminya, yang kedua perempuan cerai yang tidak kematian suaminya. Atau dengan bahasa lain, cerai perempuan beriddah itu satu karena cerai hidup, dua karena cerai mati. Nah, sekarang yang kita bahas adalah perempuan yang sedang beriddah itu bagaimana? Perempuan yang sedang beriddah atau perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya tapi masih dalam keadaan masa iddah itu bagaimana? Perempuan yang meninggal suaminya itu namanya cerai mati, dia beriddah, dia harus bagaimana? Begitu. Nah, ini penjelasannya. Wa yajibu lil mu'taddati dan wajib bagi perempuan yang sedang beriddah, baik beriddah cerai karena suaminya meninggal dunia atau beriddah karena dicerai hidup. Tapi cerainya rij'iyati, cerainya masih bisa rujuk, yang disebut dengan talak rujuk, bukan talak tiga, bukan talak bain, bukan talak iwad, bukan talak tabus, tapi ini talak normal biasa yang disebut dengan talak rij'i. Kita ambil contoh. Hari ini seorang perempuan yang bernama Sakinah dicerai oleh suaminya yang bernama Abdullah. Ya sudahlah, resmi cerainya lewat pengadilan agama. Istilah orang sekarang cerainya bersertifikat. Nah, ada sertifikat cerainya. Maka si perempuan yang dicerai, si Sakinah yang dicerai oleh suaminya yang bernama Abdullah tersebut wajib beriddah. Berikutnya, di saat dia beriddah ada lagi kewajiban. Pertama, as-sukna, berdiam, fi maskani firaqiha, di tempat tinggal cerainya, in laqa bihima, jika masih layak rumah dengan rumah tersebut.
Kalinya berisi rumah lah. Nih perempuan dicerai oleh suaminya yang keluar rumah, maka perempuan yang sedang beriddah tetap bertinggal, tetap tinggal di rumah yang ada. Jangan pindah. Tetap berada di rumah yang dia tinggali selama ini. Tinggal aja di rumah itu. Wajib. Enggak boleh pindah dulu, selesai masa iddah baru pindah. Jangan begini, hari ini dicerai suaminya, besok pindah ke Jakarta. Oh janganlah. Jangan. Wajib bertetap tinggal di rumah yang dimana dia bercerai di rumah tersebut. Nah, terus jika dia pindah bagaimana? Gitu adalah sekarang hari ini perempuan dicerai suaminya, seminggu kemudian dia pindah rumah dari rumah tempat tinggalnya, itu bagaimana hukumnya? Ya haram, tidak boleh, karena wajib bertetap di rumah dia tinggal bersama suaminya jika rumahnya itu masih layak. Nah, kecuali rumahnya itu sudah tidak layak dihuni lagi. Contoh gampang aja, yang namanya orang berumah tangga itu kan rahmat berbeda-beda. Ada orang rumah tangganya sukses karena sudah berumah tangga 10 tahun lalu bisa membangun rumah, tinggallah bersama. Rumahnya juga agak lumayan besar lah, karena ukurannya 9 kali 15 besar, punya kamar 2, mau hebat rumahnya, tapi cerai tetap aja bertinggal di rumah situ. Dah kada jangan keluar lah perempuan, itu satu. Ada yang orang berumah tangga walaupun sudah 10 tahun namun belum bisa membeli rumah, belum bisa bikin rumah. Andanya cuma mengontrak atau menyewa, yang disewa juga bidakan. Lalu bercerai, ujar istrinya, lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku, pulangkan saja. Yalah, aku pada ibuku atau ayahku. Boleh ke rumahnya? Bolehlah, boleh. Kenapa? Karena rumahnya yang ada ini sudah tidak layak. Rumahnya juga sewaan. Ujar nang abah, mama pulang aja nak ke rumah sama-sama bapak, sama-sama ibu. Boleh nggak pulang dia? Ninggalkan rumah kontrakan sama suami yang sudah bercerai itu? Boleh. Paham kan? Nah, satulah ingatakan, karena itu kebetulan langsung sukses. Kalau begini Pak, perempuan nggak pernah nih kawin sudah 5 tahun sudah kawin, atau sudah 5 tahun lah kawin, masih ngumpul sama orang tuanya, lalu bercerai, pulang aja. Masa tinggal sama orang tuanya laki-laki, pulang aja. Atau sebaliknya, dia tinggal bersama orang tuanya. Gitu. Yang datang itu laki-lakinya yang ikut. Nah, karena kesian juga, suaminya kan pondokan. Nah, kawinlah dengan perempuan yang agak lumayan kaya. Kata mertuanya, sudah tinggal di rumah saya aja, karena saya punya rumah, ada 3 buah, tinggallah. Lalu cerai. Siapa yang keluar? Yang keluar siapa? Ya suaminya yang keluar. Suaminya lah yang keluar. Keluarlah suaminya, istrinya pasti tetap tinggal di sana.
Pahamar satu sudah. Berikutnya warna papatu dan wajib bagi perempuan yang sudah dicerai suaminya namun masih dalam masa iddah, wajib dia mendapat ongkos. Ongkos dari siapa? Ongkos dari suaminya. Nih, dengar para suami, bagi para suami yang sudah menceraikan istrinya, baik cerai resmi lewat pengadilan agama atau cerai yang tidak resmi hanya cerai kampung, maka selama istrinya yang dicerai itu masih dalam iddah, suaminya tetap berkewajiban mengongkosinya selama iddah. Nah, iddahnya berapa? Salah satu kuru 3 kali suci daripada haid. Kita anggap 3 bulan dulu. Nah, berapa ongkosnya? Sebulannya berapa cukup? Seorangan cukup wajar 1 juta gini umpama. Ya sudahlah, diongkosi 1 juta sebulan, 3 bulan, berikanlah ongkos 3 juta. Kalau dia ongkosnya 3 juta cukuplah kira-kira. Cukuplah, Rahmat. Ini perempuan yang dicerai suaminya nggak pakai anak. Kalau pakai anak kan kewajiban suaminya mengongkosi anaknya. Ini ceritanya adalah istri yang sudah dicerainya, maka suaminya tetap berkewajiban menafkahi, mengongkosi istrinya selama iddah. Nah, sekarang hitungannya berapa ongkos sehari? Kira-kira cukuplah, Rahmat, 35.000 sehari. Rahmat, ongkos makan aja. Beras berapa seliter? Beras berapa seliter? 10.000. Ya, anggap 10.000. Beras 1 liter 10.000. Cukup makan kan 1 liter sehari? Mau lebih loh. Ya sudah, dianggap 10.000. Nah, terus berarti kan ada 25.000 lagi tuh untuk ini dan itu. Berarti hendaklah beri dia ongkos sebulan 1.100.000. Enggak begitu? Nah, enggak begitu. 1.100.000. Bos. Aku langsung aja ongkosnya 3 bulan kan? Ya ojok aja, serahkan aja kepada istri yang dicerai tadi perongkosan 3.500.000. Paham? Nah, ini banyak dilupakan oleh laki-laki. Mentang-mentang sudah dicerai, kada diongkos lagi, ditinggalkan. Oh, berdosa lo, laki-laki berdosa. Hai para laki-laki, para suami yang menceraikan istrinya, kalian berkewajiban menafkahi ongkos hidup untuk istrinya selama iddah. Kalau tidak memberi ongkos, berdosa. Satu. Kemudian wal kiswatu, memberi pakaian. Wajib bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya, lalu istrinya itu menjalani masa iddah. Selama iddah, suaminya punya kewajiban mengongkosi dan memberi pakaian. Illa nasizatan qabla talaqiha, kecuali perempuannya itu durhaka sebelum bercerai. Oh, kecuali perempuannya ini selingkuh, durhaka kepada suaminya, lalu dicerai oleh suaminya, maka di masa iddah suaminya boleh tidak mengongkosi dan boleh tidak memberi pakaian. Nah,
Lah, sekali lagi, kecuali istrinya yang dicerai ini sebelum cerai karena durhaka kepada suami. Salah satu durhaka kepada suami, dia selingkuh, tidak melayani suami, selingkuh, cerai. Ya sudah, boleh aja nggak diongkosi, boleh aja nggak diberi pakaian. Oh, anaknya bang yang 2 orang, itu kewajiban orang tua. Kalau orang si suami tadi yang mengongkosi anaknya sampai kapan? Ya sampai umur balik, sampai dia dewasa. Bahkan orang tuanya ayahnya berkewajiban nantinya menyekolahkan, memberi makanan, pakaian, bahkan sampai mengawinkan. Apabila si suaminya tidak melakukan ini kepada anak-anaknya, anaknya diserahkan kepada istrinya, sementara perongkosannya, ongkos hidup, pakaian, pendidikan tidak dihiraukan oleh ayahnya atau suaminya, maka si suaminya yang menceraikan dia atau ayahnya dari anak-anak itu berdosa besar. Paham? Paham. Nah, nih, atau orang cerai karena istrinya durhaka. Salah satu istri durhaka itu tidak mau melayani suami. Paham kalimat melayani larangan? Kewajiban seorang istri itu adalah tamkinul halil. Tamkinul halil, melayani diranjang kepada istrinya. Sudah 2 bulan, 3 bulan istrinya tidak mau melayani suaminya, maka istri ini disebut nasizatan, durhaka. Lalu sangkal suaminya, sakit hati suaminya, kecewa suaminya, diceraikan istrinya. Berarti perempuan yang diceraikan suami ini nasizatan, durhaka. Karena istrinya durhaka lalu dicerai oleh suaminya, maka suaminya tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan ongkos selama iddah, dan tidak juga wajib memberikan pakaian untuk istrinya ini. Ini bagi orang yang bercerai baik-baik, kada durhaka, tapi hanya ketidakcocokan. Paham orang? Orang bercerai suami istri itu kan macam-macam problemnya. Paham rahmatlah? Ada problemnya karena ketidakcocokan lagi, kada cocok lagi, kada cocok apa? Selalu bertengkar. Lakinya sudah selalu pulang malam, kemudian beginilah, sudah enggak ada kecocokan lagi, tapi bukan karena durhaka bercerai. Wajib nafkah, wajib ongkos. Ada orang bercerai karena faktor ekonomi, bukan durhaka tapi faktor ekonomi. Suaminya tidak sanggup, istrinya minta 1 bulan 30 juta, sementara suaminya cuma penghasilan 10 juta. Kata suaminya, aku sudah enggak sanggup lagi, sudah cerai aja. Bercerailah. Maka selama iddah, begitu dicerai, selama masa iddah berilah ongkos yang wajib untuk istri dan pakaiannya. Atau bi asna'i iddatiha, atau istri yang dicerai ini durhaka di pertengahan masa iddahnya, maka tidak usah lagi diongkosi. Kita ambil contoh, seorang istri bercerai dengan suaminya, lalu dia beriddah, si istrinya ini beriddah sebulan masih baik, suaminya ongkosi. Tapi begitu bulan kedua dia durhaka sama istrinya. Oh, ternyata dia perempuannya ini main dengan laki-laki lain.
selingkuh dengan laki-laki lain padahal masih dalam iddah. Masih dalam iddah itu kan masih dalam masa seorang suami boleh rujuk, pahamlah. Tapi dia sudah melakukan kedurhakaan terhadap suaminya, cerainya tetap sah, tetapi suaminya boleh sudah tidak memberikan ongkos. 2 bulan dah, 2 kali masa suci diberi ongkos, bulan ketiga dia durhaka, ya sudah, di stop ongkosnya, boleh. Wa kama yajibulah nafaqatu yajibulah baqiyatul mu'min. Wa kama dan sebagaimana yajibulah wajib bagi seorang istri an-nafaqatu menerima ongkos, yajibulah baqiyatul mu'min, maka wajib juga untuk perempuan itu setinggal perongkosan yang lain. Oh, ongkos yang lain diberi juga. Contoh ongkos apa? Upah ART. Paham Rahmat? Paham Rahmat? Ya kita contohkan begini aja saudara, biar jelas Rahmat kawin dengan seorang perempuan bernama Raudah. Mohon maaf, bini-bini nangaran Raudah. Lalu Rahmat punya rumah sendiri, mobil sendiri, bahkan di rumah tangga punya pembantu. Berikutnya Rahmat cerai baik-baik dengan istrinya yang bernama Raudah. Maka Rahmat wajib memberikan ongkos terhadap istrinya yang bernama Raudah ini selama masa iddah, kemudian memberikan pakaian juga. Berikutnya memberikan ongkos apa yang wajib seperti ongkos ART, ongkos pembantu, ongkos supir, ongkos apa lagi? Ongkos bayar lindeng, bayar apa lagi? Bayar PLN. Itu suaminya yang nanggung selama masa iddah. Paham? Rahmat paham? Ila alat tanzibi, kecuali alat bebersih. Itu dosa atau nukar sabun, nukar make up, nukar ginjo, nukar pembalut, itu dosa lagi tuh. Oh, libongnya ini sudah cerai nih, dia ongkos ulun jar ke salon, oh kada lagi. Berapa garang ke salon? 1 juta aja. Wallahu a'lam. Takut di perempuan 1 kali ke salon itu berapa? Oi perempuan, 1 kali ke salon perawatan muka, perawatan rambut, perawatan kuku, perawatan apa itu kira-kira berapa ongkosnya? Tahu men? Sama. Tahu Mas Omar tahu, bini aja kan. Ya kalau tahu ya, kalau keluarga ada yang bisi salon mendengar beritanya ya kalau. Oh, tahu Rahmat. Tahu perempuan itu atau bini-bini itu sekali ke salon berapa habisnya? Bini-bini, perempuan, para sosialita sekali ke salon itu berapa ongkosnya? Cuci rambut, cuci muka. Tambah apa? Tambah berpirang. Tambah lagi apa? Macam-macam perawatan. Lalu kita ongkos sama suami yang sudah bercerai, walaupun masih masa iddah, wajiblah suaminya memberikan kada wajib. Itu terserahnya aja lagi. Anda kemanakah? Itu kewajiban suaminya hanya memberi ongkos makan dan minum, pakaian, serta kebutuhan tempat tinggal, sewa rumah atau apa tadi, PLN, lendeng, atau upah pembantu.
Berikutnya wayajibu lil baini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan. Selesai pembicaraan atau keterangan perempuan yang sedang hukum perempuan yang sedang beriddah. Wallahu a'lam bishawab. Baca Rizwan. Al-Fatihah.